Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah. Pada saat ini Tuhan juga telah memberikan kita satu pertolongan, yaitu pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Kita bersyukur karena begitu besar kasih setia Tuhan terhadap setiap kita. Banyak hal yang kita dapat lakukan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita tinggikan pujian dengan pujian lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kita ulangi sekali lagi. Kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita dengan sungguh katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukis
Tuhan yang kita tinggikan, hanya Tuhan yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh kesalahan. Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19 berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaku setiap dosa kesalahan kita, meminta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau sujud di hadirat Tuhan, mengaku setiap dosa kesalahan yang telah kami lakukan, baik terhadap sesama kami dan terlebih-lebih terhadap Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam hati dan pikiran kami yang seringkali mengecewakan Engkau dan sesama. Pada saat ini Tuhan, kami minta pengampunan daripada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia dan penyayang. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk datang berkumpul bersama di hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami beribadah saat ini ya Bapa. Kami yakin 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau menyerahkan jam ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin hati dan pikiran kami, sehingga dalam ibadah ini kami dapat fokus hanya kepada Tuhan. Dan terlebih untuk anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan hikmat, sehingga juga apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Bapa, inilah jam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap kita yang telah mengaku dosa dan minta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita mendapatkan hidup baru. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat ke-38 sampai dengan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hanya daripada Tuhan kita dapat diampuni setiap dosa kesalahan kita. Dengan layaknya juga kita menaikkan ucapan syukur kita atas pengampunan yang Tuhan berikan. Karena Dia begitu ajaib, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mari kita naikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku
lagi, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertandingi kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Ya, hanya Yesuslah Raja mulia kita, Raja di atas segala raja. Saat ini kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Kita akan baca silih berganti firman Tuhan yang terambil dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat ke-12 sampai dengan 17. Kita akan baca silih berganti. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin untuk firman Tuhan yang boleh kita baca. Saat ini kita bersyukur untuk senantiasa selalu diingatkan akan nama Yesus, karena ketika kita menghadapi pencobaan atau dalam suka maupun duka, hanya Yesus yang setia bersama dengan kita. Dalam kondisi saat ini juga kita harus senantiasa ingat akan nama Yesus. Kita mau serahkan seluruh setiap pergumulan kita kepada Yesus. Mari kita naikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah
berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ya selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ya, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Biarlah setiap pergumulan kita sama-sama menaikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau boleh memberikan kami kembali kesempatan untuk bersyafaat di hadirat Tuhan. Kami pada saat ini bersama-sama menyerahkan dunia dan bangsa Indonesia. Engkau tahu kondisi dunia kami saat ini ya Bapa. Sebagai manusia, Tuhan kami tidak sanggup, tidak mampu untuk mengatasi setiap cobaan yang ada, terlebih pandemi saat ini. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersama-sama menyerahkan dunia kami, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang bercampur tangan atas dunia kami dan bangsa kami. Tuhan, kami juga teringat untuk para pemimpin-pemimpin bangsa dan para pemimpin daerah yang telah terpilih pada saat ini. Biarlah mereka Tuhan dapat memimpin dan melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Dan apapun yang mereka rencanakan, program yang mereka buat, biarlah dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi seluruh masyarakat ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga teringat para tim medis, para relawan yang ada di garis terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, terlebih dalam mendapat obat yang tepat, vaksin yang tepat untuk virus ini ya Tuhan. Kiranya mereka Engkau berikan hikmat dan juga Engkau berkati setiap keluarga-keluarga mereka. Biarlah juga keluarga mereka Engkau berikan kekuatan dalam masa seperti ini. Bapa, kami juga menyerahkan untuk keamanan bangsa, baik para polisi, tentara, TNI, dan penjaga keamanan lainnya yang ada pada saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan mereka tetap dapat Engkau berikan kesehatan dalam menjaga keamanan bangsa dan dunia ini. Biarlah tidak terjadi kerusuhan di mana-mana dalam pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban yang positif COVID-19 ini, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, serta juga sukacita dalam Tuhan, sehingga mereka dapat bangkit dan melawan virus ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang ada di Sion HK yang saat ini juga sedang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, terlebih yang sedang bergumul dalam perekonomian, pekerjaan, usaha, bahkan rumah tangga mereka, dalam studi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan juga satu-satunya sumber pengharapan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Biarlah juga Tuhan yang senantiasa
memberkati mereka, apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, baik juga faktor usia, kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberikan mereka sukacita, memberikan mereka semangat untuk bangkit melawan sakit penyakit mereka. Dan juga Tuhan berkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, biarlah melalui itu anak-anak Tuhan dapat pulih kembali ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengandung saat ini, karena juga Tuhan yang memberkati setiap proses dan juga proses persalinan mereka nanti, karena juga Tuhan yang memberikan kekuatan segala dana yang mereka butuhkan, karena juga Tuhan yang mencukupkannya ya Bapa. Bapa, kami kembali berdoa untuk para majelis, para tua, hamba Tuhan dan para aktivis gereja Sion HK di tempat ini yang telah Tuhan pakai dan telah Tuhan pilih untuk menjadi satu tim dalam melayani Tuhan di gerejamu. Karena Tuhan memberikan kesatuan hati sehingga mereka dapat sama-sama bergandengan tangan melakukan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja Sion HK. Dan juga kami berdoa setiap pergumulan gereja di tempat ini, terlebih untuk dana pembangunan gereja dan operasional gereja. Karena juga Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan bagi gereja Sion HK di tempat ini. Bapa, kami juga teringat untuk tangan-tangan yang telah memberi bantuan untuk pembangunan gereja dan operasional gereja. Karena juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang telah memberi, baik dalam pekerjaan, usaha mereka, apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami tidak lupa juga berdoa untuk sekolah Sinar Pengharapan Utama yang telah Engkau juga dirikan di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa juga tahu setiap pergumulan mereka saat ini. Terlebih untuk para guru dan kepala sekolah serta staf dan juga pengurus yayasan serta karyawan yang ada di sekolah Sinar Pengharapan Utama ini. Karena Tuhan, Engkau dapat pakai mereka sebagai alat dalam melayani di bidang pendidikan. Biarlah juga mereka dapat melayani anak-anak dengan takut akan Tuhan dan juga dapat mendidik mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Dan segala juga dana yang dibutuhkan untuk operasional sekolah, kiranya juga Tuhan yang mencukupkannya. Untuk para murid dan juga para orang tua murid, Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Lebih saat ini dalam belajar online, biar juga mereka tetap diberikan sukacita dalam mengikuti sekolah online. Biar juga mereka dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua dan guru mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu mendengar setiap anak-anak yang berseru kepada Tuhan. Dan juga kami tahu Engkau Allah yang akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Bapa, inilah doa kami juga bersyukur Engkau boleh mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya mengajak jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan itu dapat menjadi berkat bagi setiap kita, dapat menjadi pegangan dalam kita melakukan aktivitas kita, kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita adalah bejana-bejana Tuhan yang siap dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk setiap kehidupan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kita ulangi sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, Benar Tuhan. demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dengan sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali beribadah secara online pada hari ini. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami juga percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Ketika kami datang menyembah, berdoa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu semuanya bukan karena kekuatan kami, hanya oleh karena belas kasih Tuhan memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Dan terlebih lagi pada saat ini ketika kami belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti dan memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Kemudian kita akan melanjutkan satu bagian lagi di pasal 16 ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca untuk kita khususnya di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Satu bagian lagi di pasal 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini kita membahas satu tema, yaitu aku murid Kristus. Saya percaya setiap kita yang hadir, yang mendengarkan adalah murid daripada Tuhan Yesus. Bahkan setiap hari kita rindu dan mau menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Bukan hanya saja mengikut Yesus biasa-biasa saja, tapi kita rindu mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar penggemar daripada Tuhan Yesus. Karena tidak semua orang Kristen yang disebut dengan orang Kristen adalah pengikut Kristus. Karena banyak di antara orang Kristen, saudara, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Maka kita perlu mengingatkan diri kita di dalam hal ini, masing-masing kita bertanya, apakah saya seorang murid Kristus yang sejati? Saudara, seperti apakah murid Kristus itu? Pertama, saudara, ia harus mengikuti Yesus. Ia harus mengikuti Yesus dengan sungguh. Saudara, Tuhan Yesus waktu memanggil murid-muridnya yang pertama, kita tahu ia berkata begini, "Mari, ikutlah aku." Artinya saudara bahwa seorang murid akan mengikuti gurunya kemana saja gurunya pergi. Tinggal bersama dengan gurunya, taat pada perintah gurunya, dan meniru gaya hidup gurunya. Bisa dikata saudara bahwa seorang murid berarti selalu bersama-sama dengan gurunya. Supaya apa saudara? Supaya menjadi sama atau mirip dengan gurunya sendiri. Demikian pula dengan kita.
Ketika kita berkata, aku murid Kristus, kita sebagai murid Tuhan Yesus harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kapan? Setiap hari, setiap saat. Supaya apa saudara? Supaya hidup saudara dan saya semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kenapa kita harus belajar dari guru kita? Kita harus belajar dari Kristus. Melakukan apa yang Dia lakukan. Taat serta tunduk kepada perintahnya. Saudara, sudahkah kita menjadi murid seperti itu? Senantiasa setiap hari bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Taat melakukan apa yang Ia perintahkan. Saudara, kalau kita menjadi murid Kristus, hendaklah kita melakukan hal yang ini. Dan yang kedua saudara, sebagai seorang murid Kristus, ia harus setia sampai akhir. Seorang murid Kristus harus setia sampai akhir. Saudara, hal ini memang bukan hal yang mudah. Sebab kenapa saudara menjadi murid Kristus atau menjadi murid Yesus tidak memiliki batasan waktu. Bukan hanya sebulan, 2 bulan atau setahun. Tapi di sini dikatakan hendaklah engkau setia sampai akhir hidup kita. Saudara, bahkan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, artinya bahwa seorang murid harus tunduk, seorang murid harus taat dan bukan menjadi pengatur Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita berkata aku punya iman kepada Tuhan, tetapi seringkali dalam keseharian kita mengatakan kita adalah seorang yang beriman. Seringkali kita seolah-olah mengatur Tuhan untuk menjawab segala permintaan kita, keinginan kita. Itu artinya kita sedang mengatur Tuhan, bukan sedang mengikut Tuhan. Saudara, seorang yang mengikut Tuhan sampai akhir, ia harus seperti domba mengikuti gembalanya. Ia harus seperti seorang pelayan mengikuti tuannya. Ia seperti seorang prajurit yang mengikuti komandannya. Ia seorang yang menuju tujuan akhir sama dengan yang dituju oleh Kristus. Jadi tujuan akhir kehidupan kita seorang murid hanya satu, yaitu sama dengan tujuan yang dituju oleh Kristus, yaitu memuliakan nama Tuhan. Saudara, perjalanan seorang murid Kristus memang bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk kita lakukan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita saudara, bisakah kita menjadi murid Yesus, mengikut Dia setiap hari sampai akhir hidup kita? Ternyata saudara, di dalam ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan tidak seperti melewati jalan tol yang tidak ada halangan. Jalan tol yang begitu mulus, tidak ada gangguan. Tidak seperti itu saudara. Dalam kenyataannya di dalam mengikut Tuhan, kita sebagai murid Kristus akan diperhadapkan berbagai hal, tantangan kehidupan dan lain sebagainya saudara. Sementara di lain sisi saudara, kalau kita memperhatikan, kita juga dituntut untuk hidup di dalam sebuah ketaatan total mengikut Dia. Harus rela membayar harga saudara untuk ikut ambil bagian di dalam kehidupan Kristus dan juga di dalam penderitaan Kristus. Harus menyangkal diri dan juga memikul salib kita setiap hari. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, bukan? Saudara, namun kita harus ingat satu hal, bahwa sesulit apapun kita menjalani panggilan kita sebagai seorang murid, saya percaya bahwa kita juga akan mengalami janji Tuhan bagi setiap orang yang mengikut Dia dengan sungguh. Kenapa? Tuhan berjanji bahwa Ia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.
Berarti saudara bahwa Allah itu bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia berjanji akan senantiasa menyertai kita. Bahkan sampai akhir kehidupan kita. Sampai akhir zaman. Kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 20. Lalu bagaimana saudara kita menjalani panggilan kita sebagai seorang murid yang harus setia sampai akhir hidup kita? Saudara, untuk tetap setia sampai akhir hidup kita, seorang murid, maka kita perlu mengenali tujuan apa kita dipanggil menjadi murid Tuhan. Tujuan apa kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus? Pertama, saudara, tujuannya untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan sebagai milik kepunyaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil menjadi murid Kristus bukan hanya menikmati betapa indahnya menjadi milik Kristus, betapa indahnya memiliki satu relasi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi satu hal saudara, ketika kita menikmati betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan, hendaklah kita juga didorong rindu untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada dunia, betapa indahnya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dunia, orang lain melalui kesaksian hidup kita, mereka juga rindu untuk bersekutu, mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah tugas kita. Tugas kita apa saudara? Menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Betapa indahnya ketika seorang memiliki perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga mereka juga termasuk milik daripada Tuhan. Jadi saya mau mengatakan bahwa bukti daripada seseorang itu milik Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Ia senantiasa berdekat dengan Tuhan. Ia senantiasa setiap hari memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan ia senantiasa menyaksikan kepada orang-orang, kepada dunia, bahwa persekutuan dengan Tuhan itu begitu indah. Dan itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita mengenali betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak akan berpangku tangan saudara. Tapi kita akan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita akan terus melakukan apa yang Tuhan ingin lihat di luar sana. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal dan belum berjumpa dengan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita. Ada banyak orang yang sebenarnya hanya ikut-ikutan, tetapi belum menikmati, belum mendapatkan sebuah perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Saudara, hal yang kedua, kita harus mengenali tujuan kenapa kita dipanggil menjadi murid Tuhan. Hal yang kedua, saudara, seorang murid dipanggil untuk bisa menikmati berkat pengampunan daripada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk apa? Memanggil orang berdosa. Jadi kalau kita dipanggil menjadi murid Tuhan, itu bukan karena kelayakan kita. Kalau kita dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan bukan karena saudara dan saya layak dan baik. Tidak. Karena tidak seorang pun yang baik di dunia ini. Tapi kita dipanggil menjadi murid Kristus. Itu adalah hanya anugerahnya semata. Tuhan melayakkan saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, janganlah pernah meremehkan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kita.
Bagaimana kita menjalaninya, saudara? Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Saudara, kenapa banyak orang Kristen tidak menjadi saluran berkat, saudara? Dan saya mengatakan mungkin karena ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita belum sungguh-sungguh di dalamnya. Sehingga kita masih mau bermain-main dengan dosa lagi dan lagi. Dan kita bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Saudara, apa yang kita lakukan? Seharusnya ketika kita mengalami pengampunan daripada Tuhan dan bukan lagi bermain-main dengan dosa kita, tapi marilah kita melayani. Semakin hari semakin lebih baik, semakin bergairah dan semakin berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Adakah sampai detik ini saudara melayani dengan sungguh, dengan hati hanya mengasihi kepada Tuhan? Saudara, hal yang ketiga, kita perlu mengetahui dan mengenali untuk apa kita dipanggil menjadi murid Kristus. Hal yang ketiga, saudara, seorang murid dipanggil untuk hidup di tengah-tengah dunia dan bukan hanya untuk diri sendiri. Ini luar biasa, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan tidak langsung mengangkat kita dan kita langsung bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi Tuhan seolah-olah membiarkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kita dipanggil menjadi murid Tuhan, dipanggil dan diletakkan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa memberikan dampak pengaruh kepada dunia di sekitar kita. Karena ketika kita dipanggil, kita dikatakan adalah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Saudara, respon kita ketika kita menghadapi dunia ini, itu juga akan menentukan apakah kita itu sungguh pengikut Kristus, sungguh murid Kristus, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dalam kehidupan ketika mengalami krisis atau situasi ekstrim dalam kehidupan mereka. Termasuk orang Kristen, saudara. Mereka meresponin semuanya itu dengan cara yang salah. Sehingga dengan respon-respon yang muncul, saudara, itu bukan menjadikan dunia di sekitar mereka mencari kepada Tuhan. Tetapi malah menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Mereka meresponi setiap kejadian, masalah dalam kehidupan mereka dengan tidak tepat dan tanpa terkontrol. Saudara, sama halnya dunia saat ini dan negara kita sedang mengalami yang namanya COVID-19. Dan ini melanda dunia dan bukan hanya orang-orang di luar Kristus, tetapi orang-orang Kristen juga, saudara, menghadapi krisis yang sama di dalam COVID ini. Saudara, ada banyak orang menghadapi COVID ini seolah-olah mereka meresponinya seperti sudah kehilangan akal sehat. Sudah tidak bisa terkontrol lagi. Saudara, meningkatnya angka konflik sosial, konflik dalam rumah tangga, perceraian, mungkin itu salah satu penyebabnya. Karena mereka kehilangan akal sehat di dalam merespon keadaan yang sedang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, orang Kristen tidak terkecuali. Orang Kristen bisa mengalami hal yang sama dan bisa juga meresponi dengan tidak tepat. Sehingga bukan menjadi berkat keberadaan orang Kristen di tengah dunia ini, malah menjadi batu sandungan. Maka dari itu pentingnya anak-anak Tuhan, seorang murid Kristus, meresponin setiap keadaan yang ada dengan tetap menjaga akal sehatnya. Tetap menjaga akal sehatnya tetap jalan dan tetap digunakan dengan tepat dan baik. Kenapa, saudara? Akal sehat itu Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebagai seorang murid Kristus, saudara, kita dipanggil menjadi murid Kristus.
Di tengah-tengah dunia ini, Tuhan menganugerahkan bagi saudara dan saya, yaitu akal sehat. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa pakai di dalam meresponi segala kondisi, situasi ekstrim yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Seperti apa saudara? Seperti saudara ketika kita menghadapi berbagai bencana alam. Bagaimana kita meresponinya saudara? Apakah kita menyalahkan Tuhan atau menjauh daripada Tuhan atau mencari kambing hitam? Ketika kita mengalami krisis ekonomi dalam keluarga, kemudian kita langsung berkata dengan mudah kita bercerai kepada pasangan kita. Kenapa? Ada kesempatan, itu alasan bagi kita. Atau mungkin persoalan politik saudara seperti yang terjadi di berbagai negara saat ini. Bahkan ketika kita mengalami peperangan saudara, ketika kita mengalami wabah penyakit seperti yang kita alami pada saat ini, kita seringkali gampang untuk tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan sulit sekali untuk memakai akal sehat kita. Saudara, kenapa saya mengingatkan ini kepada kita? Sebab di dalam situasi krisis atau kondisi ekstrim yang sering kali kita alami saudara, membuat saudara dan saya gampang panik. Setuju ya? Jadi kita akan gampang panik saudara. Bahkan mungkin kita lebih mudah stres saudara. Gampang juga terpancing amarah atau emosi. Bahkan gampang putus asa. Itu sebabnya banyak orang yang putus asa menghadapi kondisi ekstrim dalam kehidupan mereka. Mereka mengambil jalan instan. Mereka bunuh diri saudara. Saudara, ada yang mudah terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim pula saudara. Mereka melakukan kekerasan yang brutal, yang membabi buta saudara. Mereka juga terus hidup di dalam keserakahan. Dan keserakahan yang terjadi hari ini semakin hari semakin lebih banyak terjadi di mana-mana. Bahkan ketika kita mengalami sebuah kepanikan di dalam kehidupan ini saudara, orang bisa saja semakin gila untuk berbuat jahat saudara. So saudara, dalam kondisi stres, kita seringkali bahkan banyak orang yang sulit untuk mengontrol diri. Bahkan akal sehat mereka tidak jalan saudara. Saya ingin menampilkan kepada kita sebagai penutup sosok daripada seorang Daud. Saudara, kita tahu bahwa Daud itu seorang yang pernah mengalami kondisi ekstrim dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 11, di situ kita bisa melihat di mana Daud di dalam pelariannya di padang gurun karena dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud mengalami guncangan yang luar biasa secara jiwanya, keberadaannya saat itu. Dan dikatakan begitu ekstrim saat itu saudara. Selama di padang gurun saudara, dikatakan Daud dipaksa berpisah dengan istrinya, dipaksa untuk harus berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan dia, bahkan terpaksa dia dikhianati berkali-kali, dia dipermalukan, dia dihina, bahkan dipandang mudah saudara. Dijadikan buronan, bahkan nyaris nyawanya melayang alias dibunuh. Saudara, saya percaya Daud dalam kondisi ekstrim seperti itu bisa saja kehilangan kendali. Bisa saja kehilangan akal sehatnya. Kalau kita diperhadapkan kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai murid Tuhan, sebagai seorang pengikut Tuhan, mampukah kita meresponi kondisi ekstrim tersebut dengan baik? Atau kita kehilangan akal sehat kita. Saudara, saat seperti itu juga saya percaya bahwa kita kemungkinan bisa kehilangan kendali. Bisa kehilangan akal sehat kita. Dan bisa akhirnya melakukan hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Tuhan.
Hal yang menarik saudara kalau saya perhatikan bagaimana Daud di tengah-tengah situasi ekstrim yang dialami saudara, yang dihadapi. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada dua momen kesempatan emas yang didapatkan oleh Paulus untuk menghabiskan si Raja Saul ini. Ketika Saul mengejar dia, ketika Saul ingin membunuhnya. Pertama saudara, kesempatan emas yang diberikan kepada Daud untuk menghabiskan Raja Saul ini saudara, kalau kita melihat dalam 1 Samuel 24. Di situ dikatakan bahwa Saul sedang berada di dalam sebuah gua untuk membuang hajatnya saudara. Dia tidak tahu kalau Daud ada di situ. Dan dikisahkan saudara, Daud berdebar-debar hatinya ketika dia hanya memutuskan untuk memotong ujung jubah Saul. Dia menolak untuk membunuh Raja Saul. Padahal itu kesempatan emas bagi dia untuk menghancurkan musuhnya. Saudara, Daud menolak untuk menghabisi Saul saat itu. Dan kesempatan kedua saudara, kalau kita memperhatikan di 1 Samuel pasal 26 saudara. Di situ dikatakan bahwa ketika Saul dan pasukannya di tengah malam tertidur lelap. Kemudian Daud datang bersama dengan rekannya Abisai dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat mereka. Kenapa? Kalau kita memperhatikan saudara di ayat 23 di situ dikatakan Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Jadi si Daud mengatakan demikian. Kemudian Abisai juga mengatakan bahwa pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bahkan kalau kita melihat juga Tuhan mengatakan di situ bahwa Tuhan membuat mereka tertidur nyenyak. Jadi kesempatan itu ada kepada Daud untuk menghancurkan Raja Saul. 2 kali saudara, kesempatan emas. Dan seolah-olah waktu itu ada waktu yang disediakan Tuhan. Saudara, tetapi kenapa Daud tidak memakai kesempatan emas itu saudara? Apakah dia tidak waras saudara? Saya percaya ketika Daud mengambil keputusan untuk tidak menghabisi Raja Daud di dalam 2 kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi dia. Saya percaya bukan dia lakukan karena tidak waras. Tetapi dia memutuskan semuanya itu dalam keadaan waras. Dengan akal sehatnya saudara. Tetapi apakah Daud tidak melakukan atau melanggar kesempatan yang Tuhan berikan? Saya mengatakan tidak. Tetapi Daud memutuskan untuk tidak melakukan hal itu untuk membunuh Saul. Karena Tuhan punya tujuan yang lebih dalam kepada Daud. Yaitu menguji hati Daud. Saudara, tidak salah sebenarnya ketika Daud mengambil kesempatan itu. Dia tidak hanya mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang membuat Saul dan juga tentaranya tertidur lelap. Dia bisa mengambil kesempatan itu. Tetapi tidak melakukannya. Ketika akal sehatnya jalan saudara. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya saudara. Di situ katakan bahwa Daud tahu bahwa jabatan Raja Saul itu diberikan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dia takut sekali untuk menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, adakah kita bisa seperti pribadi Daud? Ketika ada kesempatan saudara, kita masih memikirkan apa yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Seringkali ketika kita melihat kesempatan saudara, kita langsung menerobos dan melakukan segala sesuatu. Kita melakukan banyak hal kejahatan di dalamnya. Kenapa saudara kita mengatakan kan kesempatan ada? Sia-sia kalau kita membiarkan kesempatan itu. Saudara, itulah yang kita lakukan oleh manusia. Ketika kita melakukan demikian, pada saat itu sebenarnya akal sehat kita
sedang tidak jalan. Daud akal sehatnya tetap jalan. Walau kedua kesempatan emas dia tolak. Untuk apa? Untuk menghabiskan si Saul. Dan di sini Daud dikatakan lulus akan ujian hati yang Tuhan berikan bagi dia. Saudara, biarlah kita senantiasa memakai akal sehat kita untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, untuk memutuskan sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam ikut Tuhan. Seringkali kita beralasan melakukan ini dan itu memakai nama Tuhan. Tetapi sebenarnya kita melakukannya dengan nekat. Kita melakukannya asal nerobos aja tanpa memikirkan apa sih tujuan Tuhan di dalamnya. Dan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara mau pilih yang mana di dalam ikut Tuhan, di dalam hidup kita sebagai murid Tuhan, di dalam mengikut Dia. Kita mau pilih apa, saudara? Apakah kita memilih menjadi murid Kristus yang waras, atau kita menjadi murid Kristus di dalam tanda petik tidak waras? Maka dari itu, saudara, jangan sampai kita kehilangan akal sehat apapun dan bagaimanapun situasi atau kondisi yang ekstrim yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya Paulus di ayat 11 dia mengatakan di dalam Samuel pasal 26 ini, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku, zaman sekarang hanyalah sedikit orang bersikap seperti Daud, begitu menghargai jabatan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, menghargai sesama anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang menyepelekan, tidak menghargai pekerjaan Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan. Saudara, ini bukan sikap seorang murid Kristus. Ini bukan sikap seorang anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagai murid Kristus, marilah kita sadar. Jikalau kita mau menjadi pengikut Kristus, jikalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan dengan Tuhan dengan menggunakan akal sehat kita. Jangan sampai mengorbankan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai mengorbankan keluarga kita. Jangan sampai mengorbankan persahabatan kita. Jangan sampai mengorbankan karir kita. Jangan sampai mengorbankan identitas kita. Jangan sampai mengorbankan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan Tuhan. Demi apa? Kepentingan. Dengan hal apa? Dengan urusan yang semata-mata, yang memuaskan hati kita semata. Saudara, biarlah ini menjadi perhatian bagi setiap kita. Jangan sampai kita mengorbankan semuanya itu hanya untuk kepentingan diri kita semata. Tapi biarlah setiap kita yang menjadi murid Kristus, mari kita memandang jauh ke depan. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan memakai saudara dan saya untuk tetap jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga di dalam setiap respon yang kita munculkan, yang kita ambil lewat tindakan kita, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, biarkanlah setiap kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus, biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Biarlah kita meresponi setiap kondisi, bahkan keadaan ekstrim yang ada di sekitar kita dengan akal sehat yang berasal daripada Tuhan. Kenapa, saudara, kita harus menggunakan akal sehat kita dalam menghadapi, meresponi setiap kondisi ekstrim yang terjadi dalam kehidupan kita? Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah seorang yang waras. Seorang yang memiliki kemantangan berpikir
sama seperti Daud di dalam menghadapi goncangan hidup yang ekstrim sekalipun. Saudara, di dalam masa-masa krisis seperti ini yang boleh kita alami sebagai murid Tuhan, janganlah mudah percaya, janganlah mudah tertipu, dan jangan gampang terbujuk oleh siapapun melalui dunia nyata, dunia maya, bahkan lewat iklan yang ada. Saudara, pentingnya untuk kita tetap menjaga diri dan tetap waspada. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu hal yang berarti untuk kepentingan sesaat kita. Jangan sampai kita mengorbankan pekerjaan Tuhan untuk hal yang memuaskan diri kita di dalam waktu yang sekejap. Bersiaplah menjadi pengikut dan murid Kristus yang setia, taat sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah murid Kristus, pengikut Kristus, dan bukan hanya sekedar penggemar daripada Tuhan Yesus yang hanya ikut-ikutan untuk menjadi murid Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat dan setia sampai akhir hidup kami, dan ajarlah kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa meresponi kehidupan kami, bahkan kondisi yang ekstrim sekalipun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dengan akal sehat yang berasal daripada Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk tetap hidup setia di dalam mengikut Engkau. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa turun atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.